Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara penonton TVRI Sulawesi Tengah dimanapun saat ini Anda berada. Kita jumpa kembali dalam program dialog khusus pada sore hari ini yang akan membahas mengenai mendorong partisipasi publik memilih pemimpin yang pro terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Memang berbagai tahapan telah dilakukan oleh penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU maupun Bawaslu, dan visi misi calon ataupun kandidat yang akan berlaga pada pilkada serentak ini pun sudah disampaikan ke publik. Akan tetapi apakah dalam visi misi calon-calon pemimpin kita ini sudah menyentuh secara langsung ataukah cuman paling tidak dia sekian persen lebih dominan pembangunan ataupun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan. Nah, yang terpenting di sini adalah seperti apa perhatian calon pemimpin ini terhadap pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, yang mana kita ketahui pasti bahwa Sulawesi Tengah ini memang potensi sumber daya alam untuk dikelola untuk mensejahterakan masyarakat itu sangat luar biasa. Nah, dalam catatan Walhi Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Tengah, memang 11 tahun terakhir ini memang investasi untuk bidang lingkungan hidup ataupun sumber daya alam memang begitu fantastis, dan tanpa disadari pun bahwa dampak negatif yang ditimbulkan dari investasi tersebut apakah memang betul-betul tidak merugikan masyarakat yang ada di sekitar, khususnya di tempat lokasi pengerukan, ataukah memang ada dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, disinilah nanti akan kita ketahui. 3 orang narasumber kami telah hadir bersama dengan kami di sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Samsul Y. Ghafur. Beliau adalah Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Divisi Teknis. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Ya, terima kasih Pak Samsul. Ini masih sibuk-sibuknya nih ya, untuk persiapan 9 Desember ini. Ya. Dan kemudian juga telah hadir bersama dengan kami kawan Aris Bira. Beliau adalah Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Sultan. Selamat sore Bung Aris. Ya, kita berbicara lingkungan hidup nih. Baik. Nah, oke. Dan kemudian satu serikandi kita, karena kita bertiga laki-laki semua, ada satu Kartini kita di sini. Ibu Adriani Badra, beliau adalah Direktur Celebes Institute dan sekaligus sebagai tenaga pengajar ataupun staf dosen FISIP di Universitas Tadulako. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik. Dan baik, saudara penonton, saya langsung ke Bung Aris dulu. 11 tahun terakhir memang menurut catatan ataupun data Walhi, 11 tahun terakhir memang pengelolaan sumber daya alam kita di Sulawesi Tengah begitu menonjol, dan memang dari dampak positifnya ini paling tidak mensejahterakan masyarakat. Nah, pasti ada dampak negatifnya. Walhi sendiri melihat seperti apa itu? Ya, jadi kalau kita bicara soal pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah dalam 5 atau 10 tahun terakhir, maka kita bisa melihat ada banyak sekali hal yang ditimbulkan dari itu, baik dampak positif, baik dampak positif maupun negatif. Ya. Nah, Walhi sendiri sebenarnya punya catatan tersendiri terkait dengan itu, terutama dengan wilayah pertambangan dan perkebunan sawit begitu yang saat ini. Catatan Walhi saat ini untuk wilayah perkebunan sawit ada 48 izin perkebunan sawit di Sulawesi Tengah, dan kurang lebih ada 500 izin usaha pertambangan di Sulawesi Tengah. Dan kalau kita periksa dari izin-izin itu punya kontribusi cukup besar begitu di Sulawesi Tengah, dan bisa dibilang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Ini dampak positifnya ya? Dampak positif. Walhi melihat hal ini, oke. Tapi hal itu juga akan kita periksa kembali misalnya dengan efek yang ditimbulkan dari pertambangan dan perkebunan sawit. Nah, catatan kami dalam setiap tahun wilayah-wilayah yang ada investasi sumber daya alam tersebut bisa kita lihat misalnya di wilayah Morowali dan Banggai.
itu hampir setiap tahun akan terjadi banjir dan longsor begitu besar begitu. Kalau kita periksa apa penyebabnya? Penyebabnya satu, wilayah-wilayah itu berada langsung di wilayah pertambangan dan perkebunan sawit, di mana pertambangan dan perkebunan sawit tersebut merambah kawasan hutan yang menjadi wilayah penyangga, kawasan yang tadinya menjadi ditetapkan sebagai kawasan bencana, kemudian sikat habis, di land clearing, dibabat habis oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan sawit Tapi tadi. sebenarnya pemerintah dalam hal ini dalam mengeluarkan izin pengelolaan itu kan mesti sudah terfikirkan dampak-dampak yang harus ditimbulkan kan? Nah, Berarti ini ada pembiaran atau seperti apa nih menurut Walhi melihatnya nih, Riz? Ya, jadi kalau kita periksa kan perusahaan-perusahaan Iya. itu mesti mendapatkan namanya AMDAL, Iya. analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, kalau kita periksa AMDAL-AMDAL yang terbit misalnya untuk wilayah-wilayah perkebunan sawit dan pertambangan itu, kita bisa periksa wilayah-wilayah yang tadinya ditetapkan dalam AMDAL tersebut juga justru di wilayah-wilayah itu yang terjadi bencana banjir, Iya. longsor dan lain-lain. Apa yang kita bisa bilang di situ? Pertanyaannya mungkin ke akademisi Iya. kah? Atau misalnya ke siapa yang membuat AMDAL Iya, itu? iya, iya. Karena faktanya di wilayah-wilayah yang sudah diberikan izin itu dan terbit AMDAL itu juga justru terjadi bencana banjir dan longsor Iya, yang iya. diakibatkan oleh eksplorasi alam yang begitu berlebihan. Nah, Ibu Adriani melihatnya seperti apa kebijakan ini yang dikeluarkan? Nah, meskipun sudah dikeluarkan AMDAL-nya, akan tetapi dampak negatifnya masih tetap dirasakan masyarakat ini. Ya, yang ironisnya kan begini, pertumbuhan ekonomi daerah untuk peningkatannya, yang dipacu itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam. Karena yang dipacu sumber daya alam, kecenderungannya pasti akan menguras Iya. sumber daya alam. Iya. Yang memprihatinkan, yang dilakukan ini tanpa memperhatikan keberlanjutannya dan juga memperhatikan aspek-aspek lain, Iya. seperti aspek sosial ekonomi, seperti dari gambaran tadi Aris, aspek kerusakannya, aspek pencemarannya, bahkan yang terjadi sekarang kan kalau dari gambaran Aris itu terjadi degradasi lingkungan secara massal, seperti itu. Problemnya kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintahan, dan kita sebenarnya berharap ketika muncul pemerintahan baru pada pesta Hasil dari demokrasi pilkada ini, prosedural ini Iya. nanti tanggal 9 Desember, itu harus melihat apa yang sudah dilakukan, kebijakan publik yang pernah atau Iya. sudah dilakukan itu. Pertama kan pemerintah harus secara sungguh-sungguh mengevaluasi terhadap kerusakan Iya. terhadap kerusakan lingkungan. Kemudian juga pemerintah harus melakukan penilaian. Penilaian itu yang dengan menggunakan dengan menggunakan aspek analisa risiko, Iya, iya. tentunya dengan menggunakan opsi. Tapi selama ini harus menurut menggunakan- Adriani itu tidak dilakukan ya? Itu yang tidak. Itu yang seperti tidak itu. ya? Itu yang tidak. Jadi kesannya memang kalau kita membaca referensi Iya. bagaimana hubungan desentralisasi Iya. otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam, kan ada 3 pendekatan yang mesti Iya. dilakukan. Pertama itu sumber daya alam Iya. untuk pembangunan ekonomi. Oke. Kedua, sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Iya. Ekohumanisme. Iya. Ketika sumber daya alam untuk kepentingan lingkungan. Nah, Dan ini yang tidak dilakukan seperti itu. Karena Iya. memang kalau bicara investasi, posisi pemerintah ada di mana? Kemudian bicara investasi, posisi masyarakat yang ada di lingkungan pengelolaan itu, sumber ya. daya alam ada di mana? Iya. Problemnya itu yang dalam penataan sosial ya, penataan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam kan kelemahannya adalah produk hukum itu belum responsif terhadap pengelolaan sumber daya alam. Kedua adalah menentukan atau peran dan status masyarakat di lingkungan pengelolaan sumber daya alam itu yang belum ada seperti itu. Jadi memang kebijakan publik yang dihasilkan kan tidak memenuhi harapan, asas-asas yang sebenarnya harus terpenuhi di situ kan, mesti ada asas kelestarian dan keberlanjutan, ada asas keadilan, ada asas demokrasi seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa sumber daya alam pengelolaannya memang dari itu satu sisi dampak kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat ya dapat terlihat kan meningkat jika investasi ini masuk.
Akan tetapi yang terpenting kan dampak negatifnya ini yang harus lebih diperhatikan. Ya presentasinya kan belum diuji nih. Belum diuji, betul. Dari sekian persen yang itu berapa dampak positifnya? Kalau dilihat secara ekologis, kalau dilihat secara aspek ekonomi sosialnya, aspek sosial kulturalnya, belum ada nilai. Mungkin digembar-gemborkan di luar itu bahwa ini kan tingkat ekonominya meningkat. Emang yang akan tetapi yang di belakang ini yang lebih parah sebenarnya. Nah, tentunya Pilkada 9 Desember nih voting day nih Pak Samsul. Tentunya Adriani dan juga Aris Bira ini dan kawan-kawan tentunya ingin memiliki pasti angan-angan kita dan mudah-mudahan terwujud bahwa yang betul-betul memperhatikan aspek lingkungan dan sumber daya alam khususnya dampak negatif yang ditimbulkan. Seperti apa sih KPU mendorong publik paling tidak partisipasi publik itu dalam memilih pemimpin yang pro terhadap lingkungan dan sumber daya alam itu bisa lebih presentasinya bisa lebih besar lah kan, biar ada perhatian sedikit lah. Silakan Pak Samsul. Iya, sebetulnya juga mungkin pemirsa juga bertanya-tanya apa korelasi KPU dengan teman-teman wali. Ya, apalagi di awal memang kita berbicara dulu. Soalnya saya lebih melihat memang tidak pada aspek teknis penyelenggaraan kita gitu. Saya melihat memang keterkaitan ini khusus terkait dengan pencanangan visi misi dari pasangan calon tentunya gitu ya. Mungkin rekan-rekan saya ini dari Walhi berharap bahwa bertanya apakah memang visi misi pasangan calon ini benar-benar peduli pro dengan pemberdayaan sumber daya alam gitu ya. Nah, memang kita berharap ya tentunya karena ada satu ketentuan dalam regulasi kita bahwa paling tidak visi misi pasangan calon itu harus sejalan gitu ya, berbanding lurus dengan program pembangunan jangka panjang daerah itu gitu, Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, saya memang tidak merekam persis apakah rencana pembangunan jangka panjang untuk Provinsi Sulawesi Tengah itu memang concern juga dengan soal-soal lingkungan gitu. Tapi saya kira pasti ada. Pasti ada. Cuman terkait bagaimana pasangan calon ini memang betul-betul peduli gitu atau memang sangat concern dengan pengelolaan sumber daya alam ini, saya kira itu hal yang penting juga ya mendapat perhatiannya. Artinya kepentingan kami di berkaitan dengan soal ini itu tergantung daripada komitmen pasangan calon itu. Saya kira ini merupakan bagian juga yang tidak bisa diabaikan gitu kan, karena isu-isu lingkungan ini dari waktu ke waktu terus memprihatinkan ya gitu. Seperti tadi kata Ibu Ani sama Pak Aristan, dari waktu kurang lebih 11 tahun juga, tapi memang ternyata pengelolaannya juga belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita gitu. Ya, kalau berkaitan dengan soal terutama masyarakat ya paling tidak kan masyarakat kita ini, pemilih kita ini kan semua berada pada pada satu sistem lingkungan yang berbeda-beda ya gitu. Ada dalam konteks kelompok masyarakat petani sawit, mungkin perkebunan inti, rakyat dan lain sebagainya. Kita berharap ini juga oleh pasangan calon mendapat perhatian juga yang serius gitu. Terutama ya terkait dengan soal efek ekonomi, sosial dan lingkungan itu sendiri. Iya. Oke. Iya. Bung Aris, kalau melihat di awal tadi kita sudah dampak positif dan negatifnya, sebagai Walhi sebenarnya apa sih yang ada di ininya Aris dan kawan-kawan yang peduli dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap pemimpin kita 5 tahun ke depan paling tidak? Sebenarnya kalau kita kembali lagi dari mau melihat momen pilkada ini sebagai momen di mana kita mau mendorong ada pengolahan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik begitu 5 tahun ke depan, maka yang mesti kita lihat itu memeriksa apa program dan visi misi kedua kandidat. Begitu. Apalagi terkait dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 di mana pemerintah provinsi itu mengambil alih penuh kewenangan di level kabupaten begitu. Nah, ada harapan besar untuk kita misalnya Walhi melihat ada perubahan yang bisa dilakukan oleh pemimpin gubernur kita ke depan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ini. Misalnya apa? Beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah kita laporkan itu baik di Morowali, di Kabupaten Bangka dan lain-lain yang terkait dengan ada perkebunan sawit dan pertambangan, harapannya itu bisa jadi prioritas untuk segera, ya misalnya kita moratorium izinnya, begitu. Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ditemukan melanggar lingkungan, tidak mempunyai izin dan lain-lain, itu harusnya ada evaluasi yang cukup serius dari pemerintah daerah. Nah, kalau kita lihat 5 tahun terakhir,
kami tidak melihat ada upaya yang cukup serius di pemerintah provinsi untuk melihat problem di level kabupaten itu sebagai masalah di level provinsi juga, yang kemudian kewenangannya itu bisa dicepat begitu ya, lebih cepat didorong di level kabupaten untuk mengambil keputusan-keputusan yang dianggap strategis begitu, karena mesti diingat ini adalah kepentingan Iya. di level yang lebih tinggi, misalnya Iya. provinsi. Dan saya kira pemerintah provinsi itu mesti bisa mendorong ada satu kebijakan yang lebih serius terkait dengan pengelolaan sumber daya. Kalau kita periksa 5 tahun belakangan ini, itu tidak kelihatan ada kebijakan yang mengatur khusus soal pengelolaan sumber daya alam, baik itu dia pertambangan maupun perkebunan sawit. Itu tidak ada ya? Tidak ada. Baik dia di level pergub kah, Iya. atau peraturan yang yang bisa dijadikan rujukan begitu di level daerah sebagai, ya paling tidak ini menjadi angin segar buat pengelolaan sumber daya alam di Bahwa Sulawesi pemerintah Tengah. telah memberikan perhatian ya? Ya, Nah, itu meskipun dalam bentuk regulasi. ya, Ya. itu yang mestinya ada begitu. Nah, yang lain terkait dengan penegakan hukum, kalau kita lihat di Sulawesi Iya. Tengah itu sangat lemah begitu terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Ini semua menjadi satu rangkaian mesti dilihat sebagai bentuk satu sistem yang mesti diperbaiki begitu 5 tahun ke depan. Iya. Karena menurut kami problem lingkungan ini bukan cuma sekedar problem biasa begitu, atau problem perencanaan 5 tahun ada reboisasi, ada perbaikan hutan di mana begitu. Problem lingkungan adalah problem struktural begitu, problem sistem yang mesti diperbaiki. Iya. Tata kelolanya, kebijakan yang mesti diambil, apakah betul-betul bahwa sumber daya alam ini betul-betul menghasilkan kontribusi ekonomi yang besar begitu untuk masyarakat Sulawesi Tengah, sehingga perlu ditata lebih baik lagi begitu, sehingga kontribusinya lebih terasa begitu. Jangan sampai kenikmatan nikmat itu kita rasakan, tapi belakang-belakangnya ini kesengsaraan sampai. Bisa diperiksa di level paling bawah, di mana di desa-desa yang ada pertambangan dan ada perkebunan sawit. Apakah mereka merasakan pertumbuhan ekonomi yang setiap tahun dibilang oleh pemerintah provinsi itu meningkat? Yang mereka rasakan itu setiap musim penghujan akan ada lagi banjir besar menghantam rumah-rumah mereka. Ada keraguan dan ada ketakutan di situ ya. Itu yang tidak pernah dijawab di level bawah ini. Berarti kesannya ambil buahnya, nah getahnya ya biar saja masyarakat yang itu, istilah kasarnya kan seperti itu kira-kira. Ini jangan sampai terjadi hal yang demikian. Nah, sangat sederhana sebenarnya Walhi melihat, dan harapannya Walhi terhadap pemimpin kita 5 tahun ke depan. Bu Adriani melihatnya seperti apa nih? Ya. Selain seorang akademisi ya juga Direktur Celebes Institute, silakan. Sebenarnya yang kita inginkan pada tanggal 9 Desember ini adalah pemerintahan yang lahir adalah pemerintahan yang representatif. Seperti bagaimana pemerintahan yang representatif adalah yang pertama adalah responsif terhadap aspirasi rakyatnya. Kemudian yang kedua, dapat mengartikulasikan isu-isu. Isu termasuk isu lingkungan ya. Ya, isu pengelolaan sumber daya dan lingkungan. Ya. Yang ketiga, program dan janji-janji itu harus menjadi kebijakan publik dan akuntabel. Itu adalah pemerintahan yang representatif. Itu yang kita harapkan nanti lahir pemerintahan ini. Seharusnya pemerintahan yang 5 tahun telah dijalani dan kemudian akan menjalani pemerintahan yang baru. Kedua kandidat ini kan yang saya mau bilang sudah pernah menghasilkan satu kebijakan. Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Mari kita lihat di beberapa daerah dari kebijakan-kebijakan itu. Apa yang terjadi? Secara kasat mata saja, belum kita melakukan penelitian secara dalam ya. Tapi yang secara kasat mata di beberapa wilayah yang memang dipacu, yang sudah dieksploitasi pengelolaan sumber melalui pengelolaan sumber daya alam itu, yang terjadi adalah kemiskinan yang meluas. Itu akibat dalam eksploitasi sumber daya alam. Kemudian yang terjadi adalah pemanfaatannya hanya dinikmati oleh segelintir. Seperti itu. Dan yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam tidak memperhatikan prinsip konservasi dan fungsinya yang secara benar. Itu. Dan kalau memang pemerintahan yang baru ini mau melakukan kebijakan baru dan mengartikulasikan isu pengelolaan ini sebagai isu yang penting, yang mesti mendapat perhatian khusus juga,
ya harus duduk bersama beberapa stakeholder Iya. atau pemangku kepentingan. Yang pertama itu memetakan. Memetakan, yang kedua mengevaluasi, tentu yang berkaitan kebijakan, mengevaluasi kebijakan yang pernah Iya. atau sudah ada yang berkaitan dengan pengelolaan. Yang ketiga, merumuskan kembali kebijakan yang pro terhadap pengelolaan sumber daya alam Apakah Ibu secara Adriani adil. ingin mengatakan bahwa setiap kebijakan yang akan dilakukan itu duduk bersama dengan Ya, masyarakat? yang Iya. belum pernah dilakukan adalah transparansi Iya. dan partisipasi dan akuntabilitas publik, itu belum. Hmm. Jadi seharusnya yang terjadi harus ada transparansi, jadi pengambilan keputusan harus dikaitkan dengan melibatkan publik. Iya. Kemudian yang berkaitan dengan partisipasi dan akuntabilitas publik adalah partisipasi rakyat harus terbuka pada proses pengelolaan sumber daya Iya. alam, mulai dari identifikasi, inventarisasi, perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi. Kan seharusnya melibatkan Iya, iya. publik. Itu yang Ini yang belum dilakukan. Iya, Jadi belum bisa kita pernah. katakan ini adalah satu masukan Iya. bagi pemimpin kita, Iya. pilihan Dan ini rakyat yang kita 5 tahun ke mendorong depan. untuk menjadi pemilih cerdas. Pemilih, ya. Seharusnya ya kalau berkaitan yang tadi Pak Gafur bilang korelasinya, Iya. sebenarnya harus ada korelasinya. Iya. Sebagai KPU pelaksana dari pesta demokrasi Iya. prosedural ini, ya penting untuk menjadikan syarat sebagai dalam kampanye, kemudian dalam manifestasi visi misi, manifestonya itu harus menyampaikan harus ada Iya. harus ada manifestasi tentang isu pro lingkungan Iya. dan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak, adil ya, dan yang penting juga tidak melupakan kearifan lokal. Iya. Itu. Seperti Maksudnya tidak melupakan kearifan lokal apa nih? Pelibatan masyarakat ya, setempat. seperti saya ingat seperti tulisan Nur Fauzi tahun Ya. 2000 yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan otonomi daerah. Ya. Dia mengatakan bahwa harus menghormati pengelolaan atau kearifan tradisional yang sudah dikembangkan masyarakat Oke. setempat. Masyarakat setempat lebih arif dalam mengelola sumber daya alam Iya. yang ada di tempatnya, karena dia akan lebih menjaga. Itu yang Karena- harus dihormati ya. Ya, Itu yang harus dan dihormati. dia harus belajar dan Ya. harus banyak Ya. meminta masukan dari masyarakat di Karena lingkungan mereka pengelolaan sudah beranak itu. pinak di situ pasti Ya, lingkungan, tentunya, kondisi dan segala pasti macam. akan menjaga keberlanjutannya, Dia akan karena berlanjut- ada generasi-generasi yang Iya. akan dia titipkan. Sebenarnya sangat sederhana ya. Sederhana. Nah, kemudian saya sebelum ke Sulit. Pak Samsul, saya ke Aris dulu. Aris, nah itu harapan Wali sangat sederhana sekali sebenarnya. Ya ada dari sisi regulasi, ada peraturan khusus yang dikeluarkan, kemudian penegakan hukumnya harus paling tidak lebih itu lagi biar ada apa namanya? Biar ada pembelajaran bagi para investor, jadi tidak datang mengeruk, menguras, ambil untung. Nah, belakangnya biar saja bolong-bolong semua kan, toh juga masyarakat yang. Nah ini apalagi sebenarnya yang harus lebih ditekankan lagi untuk ini kan 9 Desember nih. Ya. Nah ini masih ada kesempatan kita untuk melihat bahwa kita ingin pemimpin yang begini menurut kacamata Walhi. Iya, sebenarnya kalau kita bilang kedua kandidat ini mau harapan apa lagi begitu ya, harapan sesederhana itu sebenarnya bisa dibilang cukup menjadi serius buat kedua Iya. kandidat ini. Iya. Kenapa menjadi cukup serius? Karena Walhi telah melakukan tracking kandidat terhadap kedua kandidat itu. Yang kami coba lihat itu adalah misalnya kedua kandidat ini pernah memimpin 5 Iya, tahun iya. belakangan ya, Iya. pernah menjadi wali kota dan pernah menjadi Iya, gubernur gubernur, begitu. Tracking kandidat. Kedua, melihat CV kedua kandidat ini. Apakah pernah terlibat dengan perusahaan-perusahaan terlibat memberikan kebijakan, baik ada perusahaan dan lain-lain. Ketiga, ada partai pendukung. Iya. Nah, kalau kita bilang secara keseluruhan tracking kandidat ini mau melihat itu, maka harapan yang sederhana tadi itu menurut kami cukup serius di Iya. mereka. Karena apa? Upaya untuk mendorong perubahan lingkungan yang cukup mendasar untuk kedua kandidat itu dari harapan yang besar ini cukup sulit begitu. Karena dalam visi misi dan program aksi kedua kandidat ini, kritik keras Walhi tidak melihat ada upaya yang serius untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan. Iya, dan sebenarnya memang ini, Riz, ini yang akan saya pertanyakan sebenarnya. Apakah dalam visi misi ini kan sudah dipublish semua nih visi misi ini. Apakah di dalam visi misi itu
Walhi tapi menurut Walhi tidak terlalu itu ya. Walhi tidak melihat ada visi misi berkenaan penuh dengan pengelolaan sumber daya alam. Oke. Di kedua, baik di visi misi maupun di program aksi. Iya. Padahal kalau saya bilang di awal tadi bahwa pengelolaan sumber daya alam ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah. Tapi kok tidak ada upaya yang serius begitu? Di program aksi maupun di visi misi itu tidak ada kami lihat. Bahkan di perbaikan lingkungan yang rusak diakibatkan eksploitasi alam berlebihan itu tidak ada juga. Begitu. Terus kita mau melihat apa rujukannya begitu. Produk 5 tahun belakangan juga kita tidak melihat ada upaya serius. Penegakan hukum lemah. Apa yang bisa jadi rujukan untuk harapan yang besar di pemilihan ini? Maka kita mau minta sederhananya, kalau Pak Fadil bilang tadi, sederhananya kalau kita mau minta bahwa di momen pilkada hari ini bagaimana kedua kandidat ini melihat ada problem-problem yang cukup serius yang membutuhkan perhatian. Itu dulu. Kemudian mari kita bicarakan tahapan penyelesaiannya. Transisi menuju kebijakan-kebijakan yang kalau kita bilang pro terhadap lingkungan itu kita bicarakan, dan pembicaranya itu tidak bisa selesai di level birokrasi saja atau partai pendukung saja. Jadi ada pelibatan masyarakat di situ. Pelibatan masyarakat itu penting seperti Ibu Adi bilang tadi, bahwa pelibatan rakyat dalam hal ini menjadi satu hal yang harus begitu. Karena kenapa? Wilayah-wilayah kalau kita bilang lingkar tambang itu, lingkar perkebunan sawit, di wilayah-wilayah itulah masyarakat tinggal. Di wilayah kawasan hutan yang dicaplok dan dibabat habis itulah rakyat tinggal. Dan apa kita mau bilang? Mereka lah orang yang paling pertama mendapatkan musibah ketika terjadi bencana, dan orang yang terakhir menikmati hasil sumber daya alam ketika setiap tahun angka itu meningkat. Yang kita mau bilang apa? Ada problem serius di level daerah Sulawesi Tengah ini yang tidak dimasukkan dalam momen pilkada ini. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan itu mesti dilihat sebagai masalah yang serius. Begitu. Sebuah masalah yang secara sistem harus dirubah begitu. Oke, baik. Tapi bukan berarti nanti pada momen pilkada 9 Desember Walhi dan rekan-rekan di Walhi tidak itu ya, tetap salurkan hak politiknya. Meskipun dalam visi misi tadi ada cuma sedikit disinggung. Nah, Pak Samsul, nah sekarang ini kita akan tentu kita pun sangat-sangat berharap bahwa memang tingkat partisipasi pemilih kita pada pilkada 9 Desember ini itu memang betul-betul hati nurani dan betul-betul melihat apa calon pemimpin yang akan dipilih ke depan ya. Salah satunya mungkin perhatian diberikan kepada pengelolaan sumber daya alam yang cukup melimpah kita di Sulawesi Tengah. Ya, saya kira begini ya, saya sepakat ya dengan gagasan teman-teman Walhi ini, bahwa memang saya menangkap ya kalau bisa memang visi misi satu keharusannya bahwa isu lingkungan itu mesti harus merupakan catatan. Memang dalam regulasi kita itu kan tidak merupakan keharusan, tapi bukan berarti karena itu tidak merupakan keharusan bahwa itu terabaikan oleh, karena kan pasangan calon ini harus sensitivitasnya dia kan harus tinggi melihat isu-isu yang ada isu di publik, terkait dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Apalagi memang terkait dengan soal isu lingkungan ini kan sebetulnya sudah mendunia dari kita. Untuk kita Sulawesi Tengah juga itu baik untuk kelompok komunitas masyarakat perkebunan maupun pertambangan itu sebetulnya memang benar menurut catatan itu agak memprihatinkan. Kenapa sih misalnya kalau bagian daripada program yang sangat serius juga berkaitan dengan soal pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya alam ini gitu kan. Saya sepakat bagaimana masyarakat itu tidak hanya bisa menikmati ekonominya, tapi paling tidak manfaat lingkungannya itu kan. Manfaat lingkungan artinya dampaknya juga harus dipikirkan kan begitu. Supaya memang betul-betul bisa terus berkelanjutan. Nah ini yang kita harapkan. Nah berkaitan dengan masyarakat yang ada di sana, saya juga tidak tahu ya apakah pasangan calon ini kemarin juga sudah masuk ke kantong-kantong komunitas masyarakat di perkebunan kah atau pertambangan. Ini penting juga. Artinya supaya bisa pasangan calon ini betul-betul mampu memberikan dukungan terhadap mereka yang di sana, dukungan dan jaminan kehidupan mereka dan aspek ekonomi dan aspek lingkungannya betul-betul bisa terjaga di sana. Nah, sehingga nanti dalam garis-garis besar
perencanaan pembangunan RPJP dia itu mungkin ini harus masuk ya salah Iya. satu bagian isu penting, sehingga juga masyarakat yang berada di sana kan, komunitas masyarakat kita yang ada di perkebunan tambangan ini ya sebetulnya Iya. tidak juga signifikan, tapi Iya, iya. kan ya lumayan juga ya. Iya, lumayan juga ya Lumayan untuk banyak. suara di sana ya. Ya suara. Dan saya kira mereka juga ini kan orang-orang yang sangat peduli dengan Iya. peduli dengan pemilihan, terutama mereka itu sangat terpanggil untuk datang ke TPS gitu, pada hari pemungutan suara. Ini saya kira harus mendapat juga perhatian serius dari pasangan calon Iya. gitu. Nah, Bung Aris ini kan Aris dan kawan-kawan di Waligat tidak pesimis kan, tetap rasa optimis